Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sumes Seminggu dimanapun Anda berada. Kembali jalan-jalan ke Kampung Kuala Sugian, sebuah kampung nelayan yang berada di mulut muara Sungai Sugian menuju Selat Bangka. Kampung ini masuk wilayah Kecamatan Muara Sugian, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Jika kita melakukan perjalanan menuju ke Pulau Bangka dengan menumpang speedboat 200 PK atau kapal motor, bisa ditempuh lewat Sungai Sugian kemudian langsung lurus ke Pulau Bangka. Namun biasanya speed akan singgah di Kampung Kuala untuk istirahat sembari menunggu speedboat yang lain datang. Setelah semua speedboat berbagai jurusan sudah merapat, baru mereka melakukan perjalanan melintasi Selat Bangka secara konvoi dan saling membantu jika terjadi sesuatu di tengah laut. Kembali ke Kampung Kuala Sugian, Sumes Seminggu mencoba jalan-jalan ke kampung ini, sebuah kampung yang nyaris tak menyentuh tanah. Semua rumah dibangun dengan menggunakan tiang kayu yang tinggi, berbaris sejajar di pinggir muara. Halaman bermain anak dan aktivitas masyarakat berada di satu jalan di depan rumah masing-masing. Jalan dan halaman terbuat dari bilah-bilah papan kayu yang disusun menjadi halaman rumah dan jalan. Sebagian jalan yang berupa papan sudah mulai berubah menjadi jalan beton yang melayang, atau istilah jalan di kota adalah jalan layang. Begitu juga lorong menuju aktivitas nelayan. Jika tidak terbiasa lewat lorong ini, tentu sangat mengerikan, takut papan patah atau terpeleset jatuh yang di bawahnya banyak tonggak kayu. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa, mereka berjalan dengan santai, bahkan tak ada keraguan sama sekali. Kampung Nelayan atau Kuala Sugian merupakan desa paling ujung di Sumatera Selatan. Berbatasan langsung Selat Bangka dan hutan mangrove yang merupakan hutan lindung. Tentu di dalamnya memiliki kekayaan hayati, flora dan fauna atau satwa liar lainnya. Masyarakat desa Kuala saat ini belum menggunakan lahan di wilayah desanya sebagai lahan bercocok tanam atau perkebunan. Masyarakat masih disibukkan dengan kekayaan laut, dengan tangkapan ikan yang melimpah. Tapi suatu saat, dengan berkembangnya wilayah desa serta generasi mendatang, masyarakat desa Kuala pasti akan mengembangkan sumber daya alam dengan mengelola lahan pertanian, ujar Kepala Desa Kuala Sugian, M. Sahid, yang didampingi Sekretaris Desa atau Sekdes Supriyanto Sofyan. Luas wilayah desa Kuala ini 5.400 hektar, yang terdiri dari tanah pemukiman hanya 3 hektar, serta lahan fasilitas umum 2,4 hektar. Jumlah kepala keluarga atau kakak sebanyak 332 kakak atau 1.345 jiwa, terdiri dari laki-laki 657 dan perempuan 688. Penduduk berasal dari warga asli yang terdiri dari berbagai suku, yaitu suku Jawa, Sunda, Melayu, serta suku Bugis yang mendominasi di desa Kuala Sugian. Mayoritas mata pencarian masyarakat kampung ini adalah nelayan. Meskipun kampung ini merupakan kampung panggung yang tak menyentuh tanah, namun fasilitas lain mulai gedung SD negeri hingga SMP negeri sudah ada, yaitu SD Negeri 16 Muara Sugian dan SMP Negeri 6 Muara Sugian. Sarana umum lainnya adalah sarana kesehatan, yaitu Puskesmas Terapung Indah. Sementara untuk usaha masyarakat desa yang bisa dikembangkan di desa ini selain nelayan sebagai mata pencarian pokok adalah produksi rumahan, pembuatan kerupuk udang, pembuatan ebi, pembuatan terasi, dan ikan asin. Desa Kuala ini merupakan pintu masuk lalu lintas kapal barang menuju Sungai Sugian atau sebaliknya menuju ke Selat Bangka. Dan ke depan sepertinya akan memiliki prospek baik karena pelabuhan atau dermaga bongkar muat akan dibangun di wilayah Sungai Sugian, tepatnya di areal hutan tanaman industri atau HTI yang berada di Air Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir. HTI ini merupakan bahan baku pembuatan kertas oleh PT Oki Pulp yang kini telah melakukan ekspansi penanaman
hutan tanaman industri hingga ke Muara Sugian, Kabupaten Banyuasin, atau tepatnya di belakang rumah warga Kuala Sugian ini, atau melipir sepanjang hutan lindung mangrove, bahkan hampir habis. Entah bagaimana masa depan generasi terhadap lahan pangan atau cetak sawah jika lahan sudah tak tersisa lagi. Baik Air Sugian maupun Muara Sugian, ribuan hektar hutan yang dulunya merupakan hutan alam serta mangrove kini perlahan menjadi hamparan hutan tanaman industri. Semoga hutan Air Sugian tidak habis dibabat oleh kepentingan perusahaan, karena di sana ada kehidupan hayati flora fauna yang harus dijaga populasinya. Semoga gajah liar yang merupakan bagian dari kekayaan hutan Air Sugian tidak kehilangan habitatnya. Jika gajah liar terus-menerus berkonflik dengan manusia, maka pertanyaannya adalah sederhana: masih adakah hutan konservasi habitat gajah? Jika tidak ada, maka lindungi gajah, kembalikan rumahnya. Demikian Semai Seminggu mengabarkan dari desa. Menyusuri jalan terang, melihat cerita yang hilang kembali lagi di layang. Terbayang masa lalu kembali di tengah jalanku yang sepi, bertemu jalan kenangan menabuh. Sorry ini nostalgia desa indahku. Pagi sunyi yang tenang, aku berjalan pelan, meniti jaya langkah di ladang penuh harapan. Memori yang takkan sirna kan ku bawa selalu sampai waktu terus berlalu. Sorry ini nostalgia desa indahku. Kini ku teringat saat bahagia itu, tapi semua perlahan hilang dalam